Halo, saya Riko. Hai, saya Arina. Halo, gua Indra. Halo semuanya, gue Toma. Kami dari Moka. Moka. Halo, saya Riko. Selamat datang di rumah saya. Yuk, masuk. Gue tuh di rumah ini udah sekitar 7 tahun. Cuman rumah ini baru selesai renov sekitar 1 tahun yang lalu. Pakai kontraktor Mas Eldad dan arsiteknya Mas Fredrickson. Tadinya sih rumahnya kayak standar rumah Bintaro pada umumnya. Sekarang fasadnya dirubah. Standar lah, ada kamar ruang utama, ada ruang anak. Tapi spot yang paling favorit saya adalah di sini. Karena di sini adalah tempat berhala. Nah, ini beberapa koleksi vinyl kebanggaan saya. Kayak ini kalau misalnya saya nggak dengerin album ini, kayaknya Moka nggak ada deh. Ini kayak album yang sangat berpengaruh dalam hidup saya. Dan ini saya mulai di 2020 kecemplung di koleksi vinyl. Jadi kalau saya memulai hari itu pagi-pagi habis gosok gigi pasti datang ke sini. Disinilah saya mulai nentuin nih, hari ini mau ngapain ya? Mau nyetir ke Jakarta, oke kita pilih lagu-lagu yang bikin semangat gitu. Atau yang kayak hari ini santai hanya berkeliaran di sekitar rumah, ya berarti kita cari moodnya yang lebih chill gitu. Kayaknya itu yang bisa ngebangun mood kedepannya tuh emang kayak starting the day gitu lah. Salah satu ritual saya sih gitu. Sebenarnya selain di sini, saya ada satu tempat lagi yang sangat mencurigakan sekali. Ini dia, Man Cave. Di sini kayak studio kecil gitu kali ya, studio mini. Gue biasanya kerja di sini, terus misalnya bikin demo, terus juga koleksi-koleksi gitar disimpan di sini. Butuh bengong, ya gue kesini. Misalnya nonton YouTube lah, nonton apa untuk cari inspirasi. Karena ya itu aja lah, sepi gitu, enak kayaknya. Dan biasanya lagu-lagu Moka yang terakhir-terakhir kayaknya bisa dibilang terlahir di sini deh. Tuh. Makasih ya udah main ke rumah gua. Kira-kira abis ini mau ke rumah siapa ya? Ke rumah saya. Hihi. Yuk masuk yuk. Saya menempati rumah ini sekitar akhir 2022, tapi bener-bener baru ditinggali 2023. Dan tempat ini, aduh ini kayaknya bener-bener istana buat aku dan suami. Jadi kami tinggal berdua, tapi ada satu ekor kucing liar yang selalu masuk. Dia masuk dari pagar, nggak bisa diusir. Jadi akhirnya jadi penghuni juga di sini. Tapi saya sempat menyebut dia sebagai kucing kos ya. Jadi bukan penghuni permanen, tapi ada terus ya. Dan tempat ini juga sering dipakai latihan sama teman-teman Moka. Makanya ini dibikin open space supaya gampang kalau mau bikin acara apapun jadi bisa terakomodir ya. Biasanya pada latihan di sini. Padahal saya ada studio musik di lantai 2, tapi tetap aja ngumpulnya di sini lagi, di sini lagi. Tapi tentu saja ada satu area favorit kesayangan saya. Mau tahu apa? Ini dia. Yuk ikut. Dan inilah dapur saya. Tada! Memang space ini tidak terlalu besar, tapi ini sangat multifungsi. Karena areanya memang bersatu sama living area, saya bisa menghabiskan 12 jam loh di spot yang sama. Saya selalu duduk di sini biasanya. Nih kursi singgasana saya. Dan kenapa ini multifungsi? Karena kalau
Kalau ini ditarik, dia berubah menjadi meja makan. Nah, biasanya suami saya duduknya di sini. Tuh kan ini sebenarnya sofa kan, tapi bisa jadi tempat duduknya dia. Untuk dia tinggi, sebenarnya agak kurang tinggi dikit sini ya. Tapi buat dia pas. Nah, jadi kami sering banget ngobrol, makan segala macam di sini. Lalu inilah sebenarnya yang ada di dapurku. Ini panci kesayangan. Ya, pokoknya ini adalah tempat masak-masak. Lalu ini pastinya ada rice cooker, suamiku selalu ngopi jadi ada di sini. Dan ini adalah yang selalu menemaniku, ini sebenarnya anjingku yang sudah meninggal lama sekali tahun 2008. Ini lukisanku loh sebenarnya. Jadi kadang di meja ini saya suka ngelukis juga. Apalagi ya, oh ini dia, inilah mixer. Kalau misalnya lagi pengen bikin roti, pengen bikin kue, area cuci di sebelah sana tapi udah sembutin aja ya. Pastinya karena ini adalah tempat untuk menghimpun energi di pagi hari, di mana kita harus sarapan. Ini tempat saya menyiapkan semuanya. Lalu ini memang spot yang enak banget sih. Jadi kadang kalau saya benar-benar malas gerak, saya bisa meditasi di sini aja gitu. Karena saya tiap hari harus memulai dengan meditasi supaya segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Pokoknya tempat ini benar-benar bikin saya produktif banget. I remember the way you glanced at me as I remember. I remember when we caught a shooting star, yes I remember. I remember all the things that we shared and the promise we made, just you and I. I remember all the laughter we shared, all the wishes we made upon the roof that dawn. Salah pencet satu, maafkan. Sekarang mau ke rumah Indra ya? Titip ya? Dah. Oh, ini dari Arina ya? Oke. Yuk kita masuk yuk. Aku punya rumah ini itu dari waktu zaman pandemi tahun 2020. Tapi baru mulai aktif diisi itu baru sekitar 2 tahun ini. Jadi sebenarnya kalau yang tinggal di sini tuh baru orang tua. Kalau aku sendiri sama keluarga kebetulan masih di rumah yang satunya karena kebetulan anakku sekolahnya deket ke rumah yang di sana gitu. Jadi rencana untuk pindah ke sini terpaksa dipending gitu. Ini nggak banyak berubah dari developer. Jadi kita memang dapatnya kamar 3, layout juga nggak kita rubah. Cuma kebetulan saya nambah. Jadi kita tambahin dapur yang tadinya dari mereka di dalam kita pindahin keluar dan di atas kita ada tambah 1 kamar. Kalau namanya nyebutnya aku nggak gitu ngerti juga ya gayanya. Tapi yang pasti kita memanfaatkan barang yang udah kita punya sebelumnya. Kebanyakan sih barang-barang yang ada dari zaman orang tua ya. Kalau tempat favorit di rumah ini gue punya 2 spot. Yang pertama di sini. Ini tempat favorit gue. Di sini nih gue seneng biasanya sore ngopi sore santai. Paling scrolling handphone ya standar lah ya. Tempat favorit gue di rumah ini selain di sini itu ada di belakang di ruang makan. Ini tempat favorit gue. Kenapa tempat favorit gue di sini? Selain dekat sama mesin kopi, ini di sini biasanya kita makan bareng gue bersama anak-anak sama istri. Jadi saat itu biasanya waktu yang paling tepat ngobrol bareng sama mereka, intim. Karena sisanya mereka biasanya sibuk di kamar apa segala macam. Tapi kalau di sini kita bisa ngobrolin apa aja. Teman-teman gue, terus saudara-saudara juga kalau misalnya ngumpul di sini paling seneng di area ini.
Mungkin karena ya agak terbuka, lumayan ada ijo-ijo pemandangan, dekat dengan langsung dengan makanan. Jadi ya ini tempat favorit kedua gua. Thank you ya udah main ke sini. Dari sini mau ke rumah Toma ya? Iya, Mas. Oke, hati-hati di jalan ya. Bye bye. Nah, akhirnya datang juga. Yuk, masuk yuk. Gue tinggal di rumah ini udah kayak dari tahun 2018 kali kalau nggak salah ya. Terus gue tinggal di sini sama istri dan anak. Terus ada 15 kucing. Ini kucing pertama gue. Tapi lama-lama nambah nih. Sekarang jadi 15. Ini namanya Kala. Nah, gue tuh kalau di rumah punya tempat favorit. Salah satunya tuh di sini nih. Bukan salah satu sih. Gue hampir tiap hari bangun tidur langsung duduk sini. Biasanya main sama kucing. Atau kayak sekarang gue lagi ngedit hasil review food gue. Gue ngedit di sini. Istri nonton Netflix, di sini gue sambil melakukan aktivitas yang daily gue lakukan, dari mulai makan, ngedit, main sama kucing, apapun deh, ngulik-ngulik apa. Nah, kenapa gue tuh suka banget sama view ini, karena ada dapur, ruang makan, terus orang nonton, sama di depan bisa ngeliat di teras gitu ada apa gitu. Nah, ruang yang nyaman menurut gue itu yang secara fungsi ya, itu ergonomisnya tuh enak. Semua tuh gampang berdekatan antara dapur, ruang tamu, dan tempat buat makan, alat-alat yang kita simpan itu udah di tempat yang sesuai yang kita pengen lakuin. Karena satu, biar nggak lupa naruhnya di mana. Gue bisa itu udah ada spot-spot tuh, naruh ini di sini, naruh itu di situ, udah pasti di situ. Dan memang rumahnya kecil juga sih, nggak gede. Tapi lebih enak sih, mobilitas di dalam rumahnya lebih nggak ribet lah gitu, nyaman. Yang penting semua posisi di tempat yang enak untuk kita beraktivitas dalam rumah gitu. Terima kasih ya udah main ke rumah seluruh personil dari Mocha. Nah, sekarang giliran gue mau cabut nih, pengen nge-review makanan. Yuk, ada lontong kari enak di sana.